Halo teman-teman, selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Masa Depan Keuangan Digital. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang tren terbaru dalam keuangan digital. Keuangan digital sangat berpengaruh di masa depan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tren terbaru yang sedang berkembang dalam dunia keuangan digital. Tren terbaru yang sedang berkembang dalam keuangan digital yaitu diantaranya yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi blockchain. Blockchain meningkatkan transaksi tanpa perantara, meningkatkan transparansi dan keamanan. Nah, yang kedua itu ada AI. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya AI dan pasti sering menggunakannya AI. AI itu tidak hanya ChatGPT ya guys, ada banyak sekali jenis AI yang bisa kita gunakan. Dengan AI kita bisa menjawab pertanyaan yang kita inginkan secara otomatis dan langsung sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga ada cryptocurrency. Cryptocurrency biasanya digunakan perusahaan dalam melakukan pembayaran. Pembayaran tidak hanya bisa dilakukan dengan uang tunai saja loh, tapi bisa menggunakan cryptocurrency. Yang terakhir ada dompet elektronik. Dompet elektronik semakin meningkat karena sering digunakan untuk transaksi sehari-hari, terutama dalam kalangan muda-mudi. Kalian pasti lebih senang menggunakan kris kan daripada bayar tunai? Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan keuangan digital dalam 10-20 tahun mendatang. Perkembangan teknologi digital diprediksi akan mengalami lonjakan yang sangat pesat dalam 10-20 tahun mendatang. Teknologi seperti AI, blockchain, Internet of Things atau IoT, dan cloud computing akan menjadi pilar utama yang mendukung transformasi ini. Berikut ini adalah prediksi keuangan digital dalam 10-20 tahun mendatang. Yang pertama, ada peningkatan penggunaan mata uang digital dan aset kripto. Dalam dekade mendatang, mata uang digital seperti cryptocurrency dan central bank digital currency diperkirakan akan semakin diterima secara luas di masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan, CBDC kemungkinan akan menggantikan uang tunai fisik. Tahu nggak berita tentang Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat? Dalam prediksi para ahli, karena terpilihnya Donald Trump, cryptocurrency akan mengalami lonjakan yang tinggi pada masa tahun-tahun mendatang loh. Keuangan yang terdesentralisasi atau DeFi yang dibangun di atas blockchain meningkatkan penggunaan untuk mengakses layanan keuangan tanpa melalui bank atau institusi tradisional. Smart contracts akan mengoptimasikan banyak proses keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan kebutuhan perantara. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen keuangan. Kecerdasan buatan akan memainkan peran penting dalam manajemen keuangan masa depan. AI dapat memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan data. Di masa depan, AI diperkirakan dapat membuat layanan keuangan lebih inklusif dan adaptif. Terakhir, penggunaan Internet of Things atau IoT. IoT diprediksi akan menjadi industri keuangan dengan kendaraan pintar yang bisa melakukan pembayaran tol secara otomatis. Bayangin deh, kamu lewat tol, otomatis bisa terbayar karena tol sudah mengetahui identitas mobil kamu. Dan transaksi sehari-hari lainnya juga akan semakin mudah dan efisien dengan adanya IoT di bidang keuangan digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari teknologi AI, Big Data, dan juga Internet of Things. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang dampak teknologi AI. Teknologi AI atau kecerdasan buatan telah membawa dampak signifikan terhadap keuangan digital. Beberapa dampak utamanya yaitu AI dapat mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam untuk pengambilan keputusan yang strategis. Hal ini juga membantu dalam memahami tren pasar dan pelaku pelanggan. Selain itu, teknologi AI dapat menganalisis pola transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, membantu lembaga keuangan dalam mencegah penipuan, dan menjaga keamanan data perusahaan. Yang kedua yaitu dampak dari Big Data. Teknologi Big Data memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan digital. Beberapa dampak utama dari penerapan Big Data dalam sektor keuangan digital yaitu
Manajemen risiko yang lebih baik. Lembaga keuangan menggunakan analitik big data untuk mengidentifikasi dan memantau risiko sistematik. Dengan menganalisis pola transaksi dan data pasar secara real time, mereka dapat mendeteksi anomali dan potensi risiko dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kualitas data dan keamanan. Meskipun potensi big data sangat besar, tantangan terkait kualitas dan reliabilitas data tetap ada. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat dapat memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka kerja yang memastikan integritas dan kualitas data. Yang ketiga yaitu dampak dari teknologi Internet of Things. Teknologi Internet of Things atau IoT memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan digital. Dampak utama dari penerapan IoT dalam sektor keuangan digital yaitu teknologi IoT dapat meningkatkan keamanan transaksi keuangan. Dengan sensor dan perangkat yang terhubung, lembaga keuangan dapat memantau aktivitas mencurigakan secara real time, membantu dalam mendeteksi penipuan dan juga dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu potensi dan tantangan keuangan digital. Yang pertama, peluang keuangan digital di masa depan. Perkembangan teknologi yang selalu berkembang, masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs serta media komunikasi sosial. Mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Komunikasi khususnya di Indonesia terasa seakan menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi ini. Peluang yang kedua, masyarakat beralih ke virtual. Yang ketiga, masyarakat lebih tertarik pada transaksi cashless. Sistem cashless dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana segala transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai atau fisik, tapi melalui media elektronik seperti kartu debit dan dompet virtual. Peluang yang keempat yaitu potensi demografi. Peluang bagi Indonesia untuk memasuki transformasi digital berdasarkan Badan Pusat Statistik. Yang kelima yaitu potensi ekonomi dan keuangan digital. Pergerakan layanan keuangan digital di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang, termasuk pembayaran non-tunai, investasi, asuransi digital, buy now pay later, dan transfer dana. Peluang selanjutnya yaitu potensi peningkatan konsumen seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Kinerja sektor jasa keuangan juga mampu untuk tumbuh konsisten dengan stabilitas yang tetap terjaga. Selain itu, transaksi ekonomi dan keuangan digital juga turut berkembang dengan ditopang oleh akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Peluang selanjutnya, inklusi keuangan perbankan digital membuka peluang untuk inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan tradisional. Selanjutnya yaitu mendorong kerjasama terkait teknologi. Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat telah memunculkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai big tech, marketplace, dan financial technology. Selain itu, perkembangan tersebut juga menyebabkan perusahaan-perusahaan di sektor pasar modal dan institusi keuangan non-bank melakukan transformasi digital. Selanjutnya yaitu tantangan keuangan digital di masa depan. Yang pertama yaitu terjadi resiko pembobolan dana. Ketika masyarakat beralih ke sistem non-tunai, semakin banyak aktivitas atau transaksi yang dilakukan secara online. Orang-orang menggunakan uang digital seperti kartu kredit dan kartu debit untuk transaksi yang perlu dilindungi keamanan cyber. Resiko pengungkapan informasi pribadi dan ketakutan akan pencurian identitas merupakan salah satu faktor utama yang menghambat konsumen saat memilih layanan perbankan digital. Ancaman yang kedua yaitu meningkatnya biaya perangkat digital, misalnya ponsel, laptop, dan lain-lain, dan meningkatnya biaya konektivitas internet di negara-negara berkembang dan miskin dapat menyulitkan masyarakat untuk tetap menggunakan sistem keuangan digital dalam jangka waktu yang lama. Tantangan yang terakhir yaitu resiko penggunaan pihak ketiga.
Risiko penyalahgunaan data dari pihak ketiga juga menjadi salah satu tantangan perbankan di era digital. Namun berkat regulasi dan pengawasan yang ketat, risiko ini dapat diatasi sedini mungkin. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.